Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perkenalkan, saya Dr. Gigi Muhammad Farhan sebagai salah satu peserta dalam kegiatan pelatihan dasar CPNS 2024 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara. Pada hari ini, saya akan menyampaikan learning journal yang berisikan ringkasan yang saya dapatkan dalam kegiatan agenda 1 di minggu pertama kegiatan pelatihan dasar CPNS tahun 2024. Dalam kegiatan agenda 1 terdapat 3 modul yang telah kami pelajari dan kami review bersama. Modul 1 adalah mengenai kewawasan kebangsaan, modul 2 mengenai analisis kontemporer, dan modul 3 mengenai kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama, mengenai wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan diartikan sebagai suatu konsepsi ataupun cara pandang di mana setiap warga negara memiliki kesadaran terhadap diri sendiri dan lingkungannya dalam berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan pada agenda 1 ini tentang sejarah awal pergerakan kemerdekaan Indonesia yang dimulai sejak pembentukan Budi Utomo yang digagas oleh beberapa orang pemuda pada tanggal 20 Mei 1908. Kemudian berlanjut pembentukan Perhimpunan Indonesia yang berisikan beberapa mahasiswa-mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan kuliah di Belanda. Kemudian terjadi suatu pergerakan besar pemuda Indonesia, peristiwa Sumpah Pemuda yang ditandai oleh Kongres pertama dan Kongres kedua Pemuda Indonesia pada tanggal 27 sampai dengan 28 Oktober 1928. Kemudian pergerakan ini berlanjut berkembang dan semakin masif ke seluruh Indonesia hingga pada akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia melalui Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia di depan seluruh masyarakat dan rakyat bangsa Indonesia. Terbentuklah 4 konsensus dasar pertama yang lebih dikenal dengan 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila sebagai ideologi dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi dasar negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara, dan juga Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara. 4 konsensus dasar ini menjadi awal dari cita-cita Indonesia yang tertuang di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu cita-cita negara Indonesia adalah mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Untuk menjemput cita-cita tersebut, diperlukan suatu lembaga negara yang mengurus tentang administrasi dan kehidupan hajat masyarakat Indonesia. Sehingga terbentuknya lembaga negara pada awal-awal kemerdekaan yang berisikan lembaga konstitusi, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, lembaga legislasi, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, kemudian lembaga eksekutif, yaitu Presiden dan Wakil Presiden beserta jajarannya, lembaga yudikatif, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta lembaga auditif, Badan Pengelola Keuangan, BPK. Semua lembaga negara ini tergabung ke dalam SANGRI, ataupun Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai seorang aparatur sipil negara, memiliki fungsi, di mana fungsi daripada ASN itu ada 3. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya modul kedua, yaitu tentang analisis isu kontemporer. Isu kontemporer sendiri adalah memiliki makna, yaitu isu-isu ataupun permasalahan yang saat ini sedang terjadi di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Isu-isu kontemporer saat ini sangat berkembang, sangat masif. Salah satu daripada banyak isu kontemporer yang sedang kita alami dan kita rasakan, diantaranya adalah seperti peristiwa kejadian korupsi, narkoba, penyalahgunaan narkoba, aksi teror dan terorisme, serta radikalisme, proxy war, cybercrime, dan lain sebagainya. Untuk mencegah terjadinya isu kontemporer tersebut semakin berkembang lebih besar dan lebih masif, kita perlu menilik tentang bagaimana cara untuk melakukan penapisan isu-isu.
di mana dalam modul 2 dijelaskan tentang teknik penghapusan isu. Yang pertama dengan teknik AKPK. Aktual itu adalah suatu isu itu benar-benar sedang terjadi di tengah masyarakat. Kemudian kekhalayakan, yaitu sebuah masalah ataupun isu ini menyangkut dengan hajat hidup banyak manusia yang berada di dalamnya. Kemudian problematik, yaitu isu tersebut memiliki masalah yang kompleks sehingga sangat perlu untuk dicarikan solusi secara komprehensif sesegera mungkin. Kemudian kelayakan, yaitu sebuah masalah atau isu rasional dan masuk akal untuk dikemukakan solusinya. Selanjutnya dengan menggunakan teknik USG, yaitu urgency, seriousness, dan groundness. Urgency adalah berapa penting masalah itu harus kita selesaikan. Seriousness, bagaimana suatu masalah itu berdampak serius terhadap hajat hidup manusia. Dan groundness, bagaimana perkembangan dari masalah itu dapat menjadi lebih besar dari hari ke hari. Selanjutnya, fishbone, di mana teknik fishbone ini adalah mencari kerangka dari awal permasalahan hingga akhir, dan juga dari kerangka tersebut dikemukakanlah beberapa penyebab-penyebab daripada terjadinya masalah tersebut dan diakhiri dengan bagaimana solusi yang harus diambil. Selanjutnya adalah SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Jadi SWOT ini adalah untuk mengkaji bagaimana kelebihan dan kekuatan serta kekurangan ataupun kelemahan kita dari internal dan juga eksternal, sehingga nantinya akan dijumpai hasil akhir berupa solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya dalam modul ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Ini didefinisikan sebagai suatu keadaan siap dan siaga yang dimiliki oleh setiap warga negara, baik secara fisik, mental, dan sosial, untuk menghadapi segala situasi yang beragam berdasarkan sikap dan tekad yang ikhlas untuk berkorban sepenuh jiwa dan raga untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Rumusan daripada kesiapsiagaan bela negara itu memiliki 5 nilai dasar. Yang pertama adalah rasa cinta terhadap tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia kepada Pancasila dan ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara memiliki beberapa komponen, seperti kesiapsiagaan jasmani, kesiapsiagaan mental, memiliki etika dan moral, menjunjung kearifan lokal. Aksi bela negara. Aksi bela negara adalah sinergi setiap warga negara guna mengatasi segala macam ancaman, gangguan, dan hambatan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu menjadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Demikian learning journal yang dapat saya sampaikan terkait dengan agenda 1, yaitu wawasan kebangsaan, analisis kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Terima kasih saya sampaikan kepada fasilitator dan pihak penyelenggara dari Lembaga Administrasi Negara yang sudah memberikan ilmu dan kesempatan kepada kami untuk pelatihan dasar CPNS. Semoga kedepannya saya bisa mengikuti kegiatan latsar ini sampai selesai dan bisa lulus dengan hasil yang memuaskan. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.